Banjir bandang menerjang Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur. Arus air deras di jalan penghubung antar kecamatan mengakibatkan arus lalu lintas sempat terhenti dan membuat tanggul Sungai Kalikuning jebol. Satu rumah yang dijadikan tempat perkantoran di Jalan Tebet Timur 5 Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Diduga kebakaran tersebut diakibatkan hubungan pendek arus listrik dari plafon lantai 2 rumah. Penertiban rumah warga yang masih menetap di lahan kawasan ekonomi khusus Bitung di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, kembali dilakukan tim gabungan TNI Polri Sulawesi Utara. ...562 rumah warga yang masih bertahan dibongkar dan diratakan menggunakan alat berat. Warga akan tinggal sementara di tenda pengungsian sampai tempat baru siap ditempati. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih membahas stunting dan pandemi, ancaman hilangnya satu generasi. Masih bersama kami Pak Asto, Kepala BKKBN, dan ada Pak Melki, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Saya ingin ke Pak Melki. Pak Melki, kita tahu bahwa stunting tidak hanya disebabkan kurang gizi, ada faktor lingkungan, sanitasi, sarana air minum juga di sana. Bagaimana Anda melihat selama ini koordinasi lintas sektor untuk menangani stunting? Ya Mbak Stefani, jadi seperti tadi kami sampaikan ya, program ini, penanganan stunting ini harus diakui bahwa sejak dulu itu menjadi pekerjaan yang terpisah dari satu kementerian lembaga dan satu kementerian lembaga yang lain. Juga antara pusat dan daerah juga ruang kendalinya tidak seperti sekarang lagi ditata kembali untuk bisa dilakukan dengan lebih terarah, terintegrasi, dan juga lebih bisa ditata dengan baik dari tingkat pusat. Kalau kita lihat ya Mbak Stefani ya, semenjak adanya Perpres tersebut, kita sudah punya yang namanya RANPASTI, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang seperti tadi sebagai sudah digambarkan oleh Pak Hasto itu sudah mulai digambarkan bagaimana program di tingkat nasional dilakukan untuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian lembaga di tingkat pusat di bawah kendali tadi Pak Wakil Presiden dan dengan wakil pengarah tadi dari Pak Suarso Mona Arfa, Pak Kepala Bappenas, Menteri Bappenas, kemudian juga di tingkat provinsi juga demikian, dan juga di tingkat kabupaten kota Indonesia juga demikian. Nah, tentu dengan pola yang lebih terarah dan lebih bisa sinergi seperti yang saat ini sedang dilakukan dan terus dilakukan oleh BKKBN di seluruh Indonesia. Saya sendiri tadi, Mas Stefani, baru dari Kalimantan Barat, bersama dengan teman-teman BKKBN Kalimantan Barat juga melakukan program yang kurang lebih hampir sama. Kami melihat bahwa memang Perpres ini kalau memang sudah mulai bisa bergerak dengan lebih optimal di lapangan, mudah-mudahan energi dari seluruh kementerian lembaga yang selama ini sinergi ataupun koordinasinya belum baik ini bisa diatur lebih baik lagi ke depan koordinasinya, dan itu bisa membantu bagaimana program antar kementerian lembaga ini bisa masuk lebih lebih optimal kepada kelompok masyarakat sasaran yang perlu ditangani dengan baik dalam rangka penurunan angka stunting ini. Sebenarnya Mbak, kalau kita lihat bahwa rata-rata kelompok yang terkena ini adalah di daerah pinggiran, umumnya daerah pinggiran. Kota memang ada tapi relatif memang tidak terlalu besar ya. Tapi daerah pinggiran yang tingkat kemiskinannya tinggi, yang tingkat pendidikan ataupun putus sekolahnya juga rendah ataupun tinggi putus sekolah misalnya, tingkat pendidikan rendah itu cenderung dekat dengan angka stunting yang tinggi. Nah, tentu dalam program pemberantasan kemiskinan ini, dan apalagi kita mesti harus bekerja dengan ekstra keras karena di G20 tahun depan ini, di mana Presiden Jokowi sekarang diminta sebagai pemimpin G20 ini, kan kita punya pekerjaan besar terkait dengan menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan juga sekaligus dengan stunting. Nah, jadi ini di sini letak dari peran Pak Hasto selaku Kepala BKKBN dan segenap tim di seluruh Indonesia yang terlibat dalam penanganan stunting ini. Kita punya tugas besar, Mas Stefani, karena kita ini lagi jadi pemimpin kelompok G20 yang salah satu pasti akan dilihat orang bagaimana kita juga menangani stunting di negeri ini, sehingga bisa lebih baik lagi dari waktu
waktu ke waktu, dan Baik. apalagi di era Pak Jokowi Baik. sebagai pemimpin dari G20. Baik, baik. Pak Melki, Pak Hasto, dan pemirsa sudah bergabung juga bersama kita malam hari ini ada Pak Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Selamat malam Pak Suharso. Selamat malam. Baik, Pak Menteri, langsung saja kita tahu bahwa sudah hampir 2 tahun, sudah lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, tentunya berdampak juga pada ekonomi masyarakat dan tentunya juga berimbas pada akses konsumsi makanan bergizi yang juga semakin terhambat. Bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk mengejar target percepatan penurunan angka prevalensi di bawah 20% di tengah imbas dari pandemi COVID-19 yang masih dirasakan masyarakat? Ya, yang pertama tentu yang kita perbaiki adalah penetrasi di lapangan. Nah, penetrasi di lapangan ini dengan adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 dan kemudian menempatkan BKKBN yang dipimpin oleh Pak Hasto sebagai pelaksana langsung di lapangan. Dan saya kira BKKBN punya instrumen ya dan punya organisasi, dan bahkan menurut saya Pak Hasto juga bisa menghidupkan kembali masyarakat atau LSM yang memang dulu juga membantu dan menggerakkan BKKBN, seingat saya, seperti perhimpunan kependudukan dan seterusnya. Karena kita kan ingin menghadapi sesuatu yang mengancam kualitas generasi kita ke depan. Itu yang pertama, Mbak. Jadi ini kita penetrasi itu. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Karena seperti tadi Pak Melki tadi sampaikan ya, bahwa banyaknya itu program yang mengintervensi ke sana, tetapi efektivitasnya pada tingkat seperti apa, level kesuksesannya seperti apa. Nah, kami di Bappenas itu kan merancang bangun saja, tapi eksekusinya pasti dilakukan oleh KL. Dengan ada dirigen di bawah yang langsung dipimpin oleh Pak Hasto, kemudian program-program yang sudah ada itu mestinya sudah bisa menukik langsung ya. Karena banyak hal intervensi yang mungkin akan kita lakukan di sana. Ya, ada intervensi program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kemudian PBI Jaminan Kesehatan Nasional, ada juga DAK baik yang non fisik maupun fisik, kemudian bantuan operasional kesehatan, kemudian bantuan untuk PAUD, kemudian ada dak fisik terkait dengan penyediaan air, kemudian sanitasi, lalu lingkungan yang sehat. Jadi itu yang saya kira penting untuk kita pastikan. Baik. Dan tentu terhadap ibu-ibunya sendiri kan, sekarang subjeknya siapa, objeknya siapa saja, target grupnya. Ya, kita kan harus lihat ibu-ibu yang kurang, ibu hamil yang kurang apa, energi kronik, istilahnya kek, kemudian harus memberikan konsumsi tablet tambah darah ya Pak Hasto ya. Kemudian pemberian makanan pendamping air susu ibu, karena golden time itu yang kita akan kejar dari usia kehamilan sampai dengan 23 bulan, dan itu penting sekali supaya ibu dan bayi ini mendapatkan asupan gizi yang pasti yang baik gitu. Dan kemudian setelah itu tentu adalah intervensi pada usia setelah kelahiran sampai dengan di bawah 5 tahun. Baik, saya kembali ke Pak Hasto. Pak Hasto, masih terkait dengan pandemi, bagaimana kemudian strategi agar tidak kehilangan satu generasi, sementara potensi kita memiliki bonus demografi Indonesia Emas ini sangat besar? Ya, baik.
Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih Pak Menteri, selamat malam. Kami mendapatkan arahan dari Pak Menteri juga bahwa kita harus penetrasi, meyakinkan bahwa semua bantuan dari kementerian lembaga sampai pada keluarga. Ini tugas kami dan ini arahan dari Pak Menteri, tentu siap kami laksanakan. Dan kalau terkait dengan pandemi ini, maka kemudian kami berhitung, ini mohon izin Pak Menteri dan Pak Melki, bahwa kami berhitung setiap tahun ada 2 juta orang menikah, kemudian dari 2 juta orang menikah itu yang hamil 1,6 juta, kemudian yang stunting 400.000. Harus kita hitung betul, setelah itu kita pastikan dia itu ada di mana, by name, by address, harus kita pastikan. Dan insya Allah ini bisa karena BKKBN sudah mendata lewat pendataan keluarga tahun 2021, dan kami izin melaporkan Pak Menteri juga ini sekaligus kami membuat aplikasi Pak Menteri namanya LCMail. Jadi setiap hari ada 6.000 orang yang menikah, nanti harus ketahuan apakah dia anemia atau kek tadi seperti yang disampaikan Pak Menteri, tempatnya di mana, harus betul-betul penetrasi ke sana. Ini yang harus kita lakukan di masa pandemi, karena tanpa begitu waktunya tinggal 2,5 tahun. Mohon izin ini kan untuk 2024 tinggal 2,5 tahun. Jadi harus betul-betul penetrasi yang kuat, presisinya tepat. Terima kasih. Baik, kita akan tunggu lebih lanjut tentunya seperti apa strategi dari pemerintah dan BKKBN dalam mengatasi stunting di tengah pandemi ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Hasto, Pak Melki, dan Pak Suharso sudah bergabung bersama kami malam hari ini di iNewsroom. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mengungsi di kuburan menjadi pilihan bagi puluhan warga terdampak banjir di Dusun Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir. Sudah lebih dari 3 pekan rumah mereka terendam banjir, tak ada pilihan bagi warga untuk mengungsi ke dataran tinggi selain areal kuburan di dusun mereka yang belum terendam banjir. Di kuburan mereka mendirikan tenda dan pondok darurat selama air masih menggenangi rumah mereka. Tak hanya orang dewasa, banyak lansia dan anak-anak di lokasi pengungsian ini. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati Sekadau Subandrio. Selamat malam Pak Subandrio. Pak Subandrio. Iya, selamat malam. Pak Wabub sudah bisa mendengar suara saya? Iya, bisa. Baik, bisa. Pak Subandrio, saya ingin tanyakan langsung, apakah memang tidak ada lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah sehingga warga terpaksa harus mengungsi di area kuburan? Ya, sebenarnya lokasi yang disiapkan oleh pemerintah itu ada. Nah, cuma masyarakat di sekitar itu memang karena tempat itu adalah tempat yang dekat dengan pemukiman mereka, nah sehingga mereka lebih memilih tempat itu untuk dijadikan lokasi pengungsian. Lokasi yang disiapkan oleh pemerintah berapa jaraknya dari permukiman warga? Iya, kalau yang disiapkan oleh pemerintah tidak jauh dari pemukiman warga juga sebenarnya, karena memang daerah itu adalah daerah dataran rendah dan tempat yang lokasinya agak tinggi memang lumayan jauh dari pemukiman, ya yang terdekat hanya sekitar itu, ya sekitar makam tersebut. Lalu apakah sudah ada tindak lanjut Pak dari pemerintah dengan kondisi warga korban banjir yang mengungsi di kuburan? Iya, pemerintah sudah melakukan beberapa hal, ya. Pertama, tentu kita terjun langsung ke sana untuk melihat keadaan pengungsi, memberikan bantuan tentunya kepada masyarakat yang terdampak di daerah itu. Ada rencana untuk memindahkan warga yang mengungsi ke lokasi pengungsian yang lebih layak, Pak, yang tadi Anda sampaikan sudah disiapkan oleh pemerintah? Iya, kita tetap berupaya ya melakukan negosiasi ya dengan penduduk tempat yang terdampak banjir, ya agar berpindah ke lokasi yang disiapkan oleh pemerintah ke daerah yang lebih layak. Baik, untuk kondisi banjir sendiri saat ini seperti apa, Pak? Apakah sudah surut atau masih berapa ketinggiannya? Banjir pada
hari ini ada kenaikan sedikit kurang lebih 2 cm sampai 3 cm dan belum ada menunjukkan ada penurunan debit air, nah seperti itu. Apa yang menyebabkan banjir cukup lama surut di wilayah ini, Pak? Ya, pertama karena ada curah hujan di daerah perhuluan, yaitu di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Tentu aksesnya akan ke hilir, yaitu Kabupaten Sekadau. Baik, tentunya kami berharap banjir segera surut dan warga bisa mendapat tempat pengungsian yang lebih layak. Terima kasih Pak Subandrio, Wakil Bupati Sekadau, sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, petugas Satpol PP Kota Bandung membubarkan cosplayer yang tampil di sepanjang kawasan Jalan Asia Afrika. Jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut.